Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol-ngobrol santai ya tentang voli Indonesia. Kita bahas dua berita terbaru dari voli Indonesia. Yang pertama mengenai Medan Falcon untuk menyambut Proliga 2027. Nah, yang kedua kita bahas mengenai Tisha Amalia dan juga Nur Laili yang kita ketahui ternyata mereka akan tampil di Piala Panglima TNI. Kita bahas dari mana dulu? Dari Medan Falcon dulu aja deh. Jadi Medan Falcon itu mengontrak dua pemain muda yang dipersiapkan untuk menghadapi Proliga 2027. Ini ada keterangan resmi dari manajemen Medan Falcon ya teman-teman semua. Jadi pemain pertama yang didatangkan oleh Medan Falcon ini adalah dia Dewi Astuti, usianya 18 tahun, posisinya middle blocker, tingginya 183 cm. Nah, yang kedua adalah Nuruli Putri Isnaini, usianya 16 tahun, tingginya 164 cm, dan posisinya ini adalah setter. Nah, mereka menandatangani kontrak jangka panjang dengan Medan Falcon. Ini adalah sebuah langkah yang menunjukkan bahwa Medan Falcon itu akan memaksimalkan potensi-potensi muda, karena kita ketahui bahwa Medan Falcon itu kan merupakan kawah candra di muka bagi para pemain muda. Nah, pertanyaannya apakah besok Medan Falcon akan mendatangkan pemain-pemain yang bintang ke Proliga 2027 atau tidak? Ini menjadi teka-teki tersendiri karena kan Proliga masih sangat panjang tuh, masih jauh. Nah, sampai saat ini itu kan pergerakan belum ada. Tapi ini juga ada pernyataan lanjutan dari manajemen Medan Falcon sendiri terkait dengan kebijakan mereka untuk musim baru nanti. Jadi dari manajemen Medan Falcon sendiri itu menyatakan bahwa mereka itu berencana untuk membatasi perekrutan pemain dari pihak ketiga dan akan memaksimalkan para pemain akademinya sendiri untuk Proliga 2027 nanti. Nah, menurut Presiden Medan Falcon, Hendy Lim, jadi pihaknya itu hanya akan merekrut sangat-sangat sedikit, mungkin hanya 2-3 pemain saja dari luar akademi untuk memperkuat Falcon di Proliga, dan mereka adalah pemain-pemain yang sudah level top atau timnas. Nah, untuk pemain muda, Medan Falcon itu akan mengambil satu sumber, yaitu dari akademi sendiri. Nah, itu artinya ya besok kita akan melihat perpaduan pemain senior, pemain top, atau bahkan pemain timnas dengan para pemain muda. Sebenarnya ini juga sudah terjadi tahun-tahun sebelumnya, tapi bedanya adalah Medan Falcon untuk tahun 2027 nanti benar-benar fokus dari akademi sendiri. Ini ada hal yang sangat baik teman-teman semua. Jadi untuk yang posisi middle blocker itu kan tingginya 183 cm tuh. Nah, ini merupakan tinggi yang cukup ideal, apalagi usianya itu kan masih 18 tahun. Syukur-syukur ya. Masih bisa tinggi lagi, dan kalau ternyata masih bisa tinggi terus kemampuannya berkembang, kemampuannya semakin baik lagi, ya kita akan memiliki pemain middle blocker yang menjulang, dan kalau dirinya membela timnas Indonesia akan sangat membantu, karena postur itu kan masih menjadi salah satu PR di voli putri Indonesia ya, karena ya untuk level Asia Tenggara aja kita kan memang tidak terlalu tinggi, apalagi untuk level Asia. Nah, makanya ini harus kita dukung, karena itu artinya pembinaan berjalan, berkelanjutan, atau kontinuitasnya itu ada. Dan ya semoga nanti akan ada banyak pemain dari Medan Falcon, pemain muda yang tembus ke timnas. Nah, pemain-pemain muda tadi itu akan dimainkan oleh Medan Falcon di turnamen Sumut International Volleyball Turnamen besok mulai awal September. Nah, kita nanti lihat bagaimana permainan mereka, apakah gacor atau enggak. Jadi gitu ya, langkah yang dilakukan oleh manajemen Medan Falcon. Nah, kita bergeser ke Tisha Amalia. Jadi seperti yang sudah diprediksi bahwa Tisha Amalia itu akan bermain di Piala Panglima TNI tahun 2027 ini. Jadi selain Tisha Amalia, ini ada Nur Laili Kusuma juga yang membela tim AL atau TNI AL untuk Piala Panglima TNI 2027 ini, 2026 ini. TNI AL sendiri itu kan tidak hanya menurunkan tim cewek atau tim putri ya, tapi juga tim cowok. Di tim cowok ini juga ada beberapa nama familiar yang memang sudah sering kita dengar, ada Deho, kemudian juga ada Ruby, dan lain sebagainya. Untuk Piala Panglima TNI sendiri itu akan diselenggarakan di Velodrome di Jakarta. Jadi tanggal atau penyelenggaraannya itu adalah
Mulai 23 sampai 28 Agustus 2026 ini diikuti oleh 8 tim putra dan 8 tim putri. Total hadiahnya ini adalah 230 juta rupiah. Ini menjadi salah satu jawaban ya, kenapa kok Tisha Amalia itu tidak membela timnas Indonesia di ajang FIC Continental 2026, padahal kita ketahui bahwa Tisha itu kan merupakan setter andalan di event sebelumnya dan juga sempat menjadi kapten timnas. Nah, tapi kan memang kalau menurut Wilda Siti Nurfadilah, Tisha Amalia itu kan dicoret ya. Nah, tapi kan banyak volley-mania, banyak fans volley Indonesia yang akhirnya berasumsi atau berteka-teki, kenapa kok Tisha Amalia itu dicoret oleh pelatih timnas voli putri Indonesia Marco Sugiyama. Hal ini yang tidak dijelaskan oleh PBWSI sehingga pada akhirnya asumsi-asumsi liar atau opini-opini liar itu kan terus berkembang di tengah para volley-mania. Misalnya, apakah Tisha Amalia itu dicoret karena mengalami cedera? Atau apakah Tisha Amalia itu dicoret karena performanya itu menurun atau sedang tidak perform dengan baik? Atau misalnya Tisha Amalia itu dicoret karena kritis atau terus bersuara di timnas voli putri Indonesia atau faktor-faktor lain. Kan kita nggak tahu, tapi yang pasti bahwa ya Tisha Amalia seperti di konten saya sebelumnya itu kan pada akhirnya membela TNI AL di ajang Piala Panglima TNI. Kalau Tisha Amalia besok main ya berarti kan tidak mengalami cedera, karena logika gampangnya kalau seorang atlet atau seorang pemain mengalami cedera kan otomatis harus recovery, otomatis harus istirahat dulu, harus rest dulu biar cederanya itu sembuh 100% dulu. Nah, tapi kalau besok Tisha Amalia itu benar-benar bermain ya sudah, ini kan menjadi bukti bahwa ya Tisha Amalia tidak mengalami cedera. Nah, selain Tisha Amalia ini juga ada Nuraili Kusuma. Kita ketahui bahwa Nuraili Kusuma ini kan sangat sering disuarakan oleh banyak volley-mania bahwa dirinya itu layak untuk membela timnas Indonesia. Nuraili Kusuma kan kita ketahui bahwa sempat mengalami cedera beberapa waktu yang lalu ya, dan saat itu kan dirinya itu kan menjalani recovery. Nah, tapi ternyata masuk ke dalam skuad TNI AL, itu artinya ya kondisi fisik dari Nuraili Kusuma itu sudah semakin baik lagi, sudah semakin improve. Nah, makanya dirinya itu dimasukkan ke dalam roster untuk TNI AL di Piala Panglima TNI 2026 ini. Apakah disayangkan? Ya, kalau mereka masih cedera terus kemudian bermain ya sangat disayangkan. Tapi kalau ternyata tidak cedera atau dalam kondisi fit, ya udah nggak apa-apa. Ini kan gimana ya, kita kan juga dilematis juga. Ini loh dilematis di Indonesia tuh kayak gini, artinya ada beberapa momen ketika misalnya ternyata instansi itu dalam tanda kutip ya lebih penting daripada nama negara, atau misalnya ada pemain yang tidak membela nama negara tapi justru lebih memilih untuk membela klubnya. Misal hal itu kan terjadi beberapa kali ya, termasuk kalau misalnya pernah para pemain Jakarta Bayangkara Presisi itu tidak membela timnas, tapi membela Jakarta Bayangkara Presisi di turnamen pemadam kebakaran dan antar polisi di Amerika Serikat. Atau misalnya Megawati Hangesti Pertiwi tidak bermain di timnas, tapi lebih fokus di Hyundai State di Liga Voli Korea. Ya udah, kan pada akhirnya ini menjadi win-win solution antara pemain, kemudian federasi, dan juga instansinya sendiri. Jadi gitu ya teman-teman semua, ini obrolan santai aja, FYI atau for your information aja. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana, silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan timnas Indonesia mendapatkan hasil terbaik di FIC Continental, dan juga volley Indonesia diurus oleh PBWSI semakin profesional lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.